Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua dalam kasih dan kebaikan Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Dan karena itu saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik. Kami yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur hari ini karena kita boleh bersekutu kembali dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan, kita membawa seluruh hidup kita. Ada pujian, ada penyembahan, pengagungan yang kita mau persembahkan kepada Tuhan hari ini. Dan hari ini saya percaya Tuhan mau melawat dan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengorbananku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Merenungkan pujian ini bagi Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Makasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah kau
sungguh mulia Kau Tuhan, dan kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh Allah yang mulia. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah mulia Yesus Tuhan. Haleluya. Ini segenap pujian pengagungan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapa, Engkau sungguh indah. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah dan Tuhan yang telah menebus menyelamatkan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami dimungkinkan kembali ada hingga hari ini, kami percaya Tuhan semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan beribadah ini. Dan kami sungguh ada dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu, sucikan, kuduskan kami, supaya kami semua layak Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu. Kami layak untuk dilawat dan diberkati oleh Engkau lagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami, beracaralah Tuhan dan berkatilah kami.
Karena itu Tuhan, ibadah ini sepenuhnya kami percayakan kepadamu. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Hari ini kita akan diberkati lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami hendak bernyanyi bagi Engkau. Kami hendak terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menaikkan pujian ini sebagai doa kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan kalau kita pagi hari ini bisa kembali dalam ibadah. Walaupun masih tetap online. Namun sebelumnya kita akan lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami beroleh kembali kesempatan bersama-sama beribadah kepadamu. Kami bersyukur sekalipun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami dapat bersekutu di dalam hadirat-Mu. Karena itu Tuhan, kami yakin pula bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami masing-masing dan Engkau siap memberkati kami. Karena kami datang kepadamu Bapa, kami memerlukan Engkau, kami memerlukan firman-Mu, kami memerlukan lawatan-Mu, supaya kami sebagai umat-Mu, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, kami beroleh pegangan, dan kami boleh dipegang oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu urapilah kami semua, urapilah jemaat Tuhan yang mendengarkan, ataupun siapapun saja yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, supaya mereka beroleh hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus akan berbicara kepada mereka, sehingga mereka dibukakan pengertian-pengertiannya, dan mereka boleh memahami, dan mereka boleh menerima akan kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh menerima berkat-berkat-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu Bapa, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu bukanlah berasal daripada akal budi manusia, tetapi daripada Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah waktu-Mu, berfirmanlah kepada kami Bapa. Kami memerlukan Engkau dan kami memerlukan firman-Mu. Dan biarlah kiranya kesempatan ini, kami berdoa juga bila mana ada gangguan-gangguannya di sekitar kami, kami sama-sama tengking di dalam nama daripada Tuhan Yesus. Biarlah semua diikat oleh kuasa Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dan kehadiran kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, inilah waktu-Mu, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Sampai hari ini kita masih dicekam oleh situasi dan kondisi mengenai pandemi COVID. Tidak ada yang tahu kapan hal ini akan berakhir. Sekalipun kelihatannya kegiatan sudah mulai normal. Namun apakah itu berakhir? Di dalam setiap keadaan masih saja ada bahwa perasaan-perasaan yang mencekam, perasaan-perasaan yang khawatir, perasaan-perasaan yang tidak aman dari semua lini. Termasuk pemerintah juga. Mereka masih was-was tentang hal ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat dan kita sudah mengalami betapa COVID ini menjadikan suatu keadaan yang sedemikian rupa. Seluruh masyarakat, seluruh dunia terdampak oleh adanya COVID ini. Tidak peduli siapapun. Dari mereka yang mengolah bisnis, dari mereka yang mengolah industri, dari mereka yang sekolah, sampai dengan tingkat anak-anak dan bahkan mahasiswa. Mereka harus tinggal di rumah. Pabrik-pabrik harus tutup. Bahkan toko-toko, mal-mal, pasar-pasar harus tutup. Kegiatan-kegiatan sosial juga sama. Termasuk gereja Tuhan harus tutup.
Dan harus kembali beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, seakan semua itu diharuskan berhenti dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga kita mengenal akan istilah lockdown. Stay home, tinggal di rumah, kerja di rumah, semua serba harus ditarik di dalam dari segala kegiatan-kegiatan yang biasanya sedemikian rupa luar biasa. Bahkan kalau kita melihat fakta-fakta yang ada dampak dari COVID ini, kita tahu ada banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, perusahaan besar bukan perusahaan kecil. Ada banyak pula orang-orang yang terdampak dari terjadinya penutupan perusahaan, mereka PHK, mereka tidak punya pekerjaan. Banyak hal yang terjadi, kerugian di mana-mana. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana sekarang dengan gereja Tuhan di dalam keadaan seperti ini setelah kita melewati sekian lama? Apakah maksud Tuhan sehingga gereja pun mengalami dampak ini? Harus ibadah di rumah, gereja-gereja ditutup, kegiatan-kegiatan tidak ada. Bapak Ibu dan Saudara, apa maksud Tuhan bagi gereja Tuhan? Pernahkah kita merenungkan kenapa Tuhan COVID sampai terjadi? Saya tidak bisa ibadah, saya tidak bisa biston, saya tidak bisa persekutuan doa, saya tidak bisa latihan paduan suara, saya tidak bisa latihan musik. Anak-anak sekolah minggu harus ibadah di rumah. Bagaimana mereka bisa beribadah di rumah? Remaja-remaja yang biasanya aktif harus juga tinggal di rumah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, gereja-gereja yang biasanya disibukkan dengan keseharian mereka, aktivitas-aktivitas yang ada dalam gereja-gereja Tuhan, dari anak-anak sampai dengan umum, begitu rupa gereja tidak pernah berhenti beraktivitas. Dari rapat-rapat, dari membuat program-program, dari latihan-latihan, sampai implementasi itu kegiatan di lapangan yang menyita waktu begitu banyak, menyita tenaga begitu banyak, dan bahkan menyita dana begitu banyak, sehingga kegiatan itu begitu rupa, tampaknya bagus, hasilnya wah, kelihatannya tampaknya bagus. Tapi kenapa hal itu di stop dengan adanya COVID ini? Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Bukankah itu jadi penghalang tentang pemberitaan Injil? Sehingga dia tidak bisa beribadah. Kegiatan-kegiatan misi tidak bisa dilaksanakan. Saudara, kenapa? Dan seakan-akan ini Tuhan izinkan dipaksa berhenti. Dipaksa berhenti di dalam masa-masa COVID ini. Tidak ada yang bisa melawan hal itu. Dan faktanya memang iya. Sampai sekarang pun kita masih ada dan beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan seperti biasa. Kenapa Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap kejadian yang ada di dunia, apapun juga itu, kembali pertanyaan itu, kita sudah punya satu jalan, sudah punya jawaban yang ada di dalam Alkitab. Bahwa di dalam semua yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, buruk atau baik, firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita sebagai orang-orang percaya,
Di dalam Roma pasal 28, pasal 8 ayat yang ke-28, kita harus ingat ayat ini dan kita pegang dan kita percaya yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 itu adalah Tuhan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apa ya? Segala-galanya yang terjadi di tengah dunia, yang menimpa dunia secara umum dan termasuk juga yang berdampak di dalam gereja-gereja Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Tuhan tidak lepas tangan. Di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Di dalamnya ada kendali daripada Tuhan. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang mengendalikan semua itu. Kita tidak tahu COVID ini berasal dari mana. Ada isu-isu yang dikembangkan oleh negara tertentu dengan maksud-maksud tertentu. Ada isu-isu yang dikembangkan oleh para orang-orang kaya di dunia untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka. Ada isu-isu katakan untuk menurunkan penduduk dunia. Sehingga dengan apa yang terjadi, kematian-kematian yang ada diharapkan menurunkan penduduk dunia. Artinya saudara-saudara dikasih Tuhan, apapun maksud dan tujuan dari mereka, kalau seandainya benar, semua itu tidak lepas dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan turut bekerja sama, artinya bukan Tuhan merancangkan, Tuhan masuk di dalamnya dan kemudian mengendalikan apa yang dikerjakan oleh manusia. Sehingga sekalipun tujuan manusia itu mungkin untuk tujuan-tujuan mereka, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu, tapi itu isu-isu yang ada. Namun kita harus percaya bahwa semua itu Tuhan ikut campur tangan. Supaya apa? Di dalam ayat tadi kita boleh baca lebih jauh, katakan bahwa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi gereja Tuhan. Jadi saya juga percaya kalau COVID ini menyebabkan apa yang dilihatnya buruk terjadi pada gereja-gereja Tuhan. Tapi yakin dan percaya ada maksud Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sehingga semua yang terjadi yang nampaknya buruk itu ada kebaikan yang akan dirasakan oleh gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya katakan tadi, gereja seakan-akan dibuat berhenti, dead, lockdown dari semua kegiatan. Tidak ada rencana-rencana program-program kerja. Tidak ada rapat-rapat. Tidak ada kegiatan-kegiatan latihan. Yang selama ini dan sebelumnya menyita begitu banyak waktu dan tujuan. Memikirkan rencana kerja, memikirkan program apa untuk kebaikan gereja. Tapi di stop oleh Tuhan. Apa maksud Tuhan? Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 8:28, bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam semua itu, dalam COVID ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Kita pegang itu firman Tuhan. Di dalam Alkitab, kita juga pernah melihat apa yang terjadi. Dipaksa untuk sendiri, dipaksa untuk menyendiri, ditarik dari semua kegiatan yang ada. Kita coba melihat satu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Musa hamba Tuhan
Hamba Tuhan ini pernah ditarik oleh Tuhan. Dia tidak ada dalam kegiatan bersama-sama dengan umatnya, dengan bangsa Israel. Setiap hari Musa sibuk harus mengatur bangsa Israel yang tegar tangkuk, katakan begitu, yang keras kepala. Sibuk dengan perkara-perkara urusan-urusan antara satu dengan yang lain. Mengatur mereka sedemikian rupa. Namun saudara, mari kita melihat. Kenapa sedemikian rupa? Kita melihat, coba membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24, ayat yang ke-12 sampai dengan 18. Mari kita baca sama-sama. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung. Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang akan kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita melihat dalam ayat yang ke-12 ini, Tuhan menarik Musa dari semua kegiatan-kegiatan kesehariannya untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Menyendiri bersama dengan Tuhan. Ditarik oleh Tuhan. Naik ke atas gunung bersama dengan Tuhan. Menyendiri dengan Tuhan. Adakah saat COVID ini maksud Tuhan juga seperti itu kepada gereja Tuhan, kepada semua anak-anak Tuhan, sehingga dia tidak bisa bekerja, tinggal di rumah, sehingga dia tidak bisa beraktivitas di gereja, tapi beraktivitas dari rumah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba renungkan hal ini baik-baik. Ketika kita ditarik harus melakukan kegiatan di rumah, apa coba yang dilakukan? Mungkin pertama-pertama kita nggak tahu apa yang harus dilakukan di rumah. Melakukan ini tidak biasa, melakukan itu tidak biasa. Bosan di rumah kayaknya. Tapi mari pagi hari ini kita belajar lewat firman Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu berapa lama lagi COVID ini akan berlangsung. Atau sudah berapa lama yang kita lewati. Waktu-waktu yang kita lewati. Tapi saat kita belajar pada pagi hari ini, ada maksud Tuhan supaya ketika kita ditarik dari semua kegiatan keseharian kita yang menyita waktu, pikiran, yang membuat kita stres dan lain-lain, dan melakukan seakan-akan baik, tapi Tuhan menarik kita. Saya percaya ada maksud-maksud Tuhan untuk kebaikan kita. Untuk apa? Mungkinkah ada maksud Tuhan sama seperti yang dikatakan terhadap Musa? Naik Musa, menghadap aku. Jadi waktu-waktu kita sekarang ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita nggak tahu berapa lama lagi waktu yang ada. Kita harus mengalami kegiatan seperti ini. Tuhan menginginkan ketika kita menarik diri daripada kegiatan dunia, kita menyendiri, memperbanyak waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti Musa naik ke Gunung Sinai, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini maksud Tuhan terhadap kita. Saya percaya, saudara-saudara kasih Tuhan, kegiatan gereja berhenti. Sekalipun rencana-rencana program-program
yang dibuat oleh banyak pengurus-pengurus gereja, majelis gereja, hamba-hamba Tuhan, nampaknya baik, tapi Tuhan bilang berhenti. Kenapa harus berhenti? Mungkin selama ini kita tidak sadar bahwa semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang menyita waktu kita untuk berada di kaki Tuhan, untuk menghadap Dia, berbicara dengan Dia, mendengarkan suaranya. Kita sibuk dengan semua yang ada. Dan Tuhan paksa berhenti menghadap aku. Aku ingin bicara. Aku ingin menyampaikan keinginanku. Aku ingin menyampaikan pesanku. Aku ingin menyampaikan jaminanku. Bukan keinginanmu, bukan rencanamu. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Tapi aku Tuhan tahu. Dan aku mau engkau mengikuti aku. Supaya dia sampai, bangsaku sampai di negeri Kanaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam ayat 12 ini. Aku akan memberikan kepadamu loh batu, hukum, keinginan Tuhan. Dan perintah yang kau tuliskan dan harus diajarkan kepada umat Tuhan. Jadi Musa naik menyendiri bersama Tuhan untuk menerima apa yang Tuhan mau. Gereja-gereja Tuhan barangkali selama ini, kegiatan-kegiatan misi selama ini menyita waktu banyak dan membuat kita lupa bersekutu dengan Tuhan dan menghadap Tuhan dan menyendiri dengan Tuhan untuk menerima keinginannya, bukan keinginan kita. Apa yang dia rencanakan buat gerejanya, apa yang dia rencanakan dalam hidup kita, apa yang dia rencanakan bagi bisnis kita, apa yang dia rencanakan bagi keluarga kita. Kita sibuk, kita lupa dengan Tuhan. Tapi dengan kejadian COVID-19, dibuat berhenti semua Tuhan. Dan pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ada maksud Tuhan bagi kita. Supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita menerima apa Tuhan rencanamu. Apa Tuhan keinginanmu. Keinginanmu bagi gereja. Keinginanmu bagi jemaat Tuhan. Keinginanmu Tuhan bagi kehidupan rumah tangga kami. Keinginanmu Tuhan bagi masa depan kami. Keinginanmu Tuhan bagi usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Kita tanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan ingin kita sampai pada tujuan. Karena ada banyak sekali tantangan yang sudah di bangsa Israel. Tapi ketika mereka harus taat kepada Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan, ikuti perintah Tuhan, dia akan sampai kepada tanah perjanjian. Demikian kita saudaraku, kita pada saat ini kita tidak tahu hari esok, hari lusa, apa yang akan terjadi dan menimpa kepada kita, kepada perusahaan kita, kepada keluarga kita, kepada pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan hari-hari ini ketika kita harus ada tinggal di rumah menyendiri, perbanyak waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat membaca firman Tuhan. Lewat apa? Lewat bersekutu dengan keluarga saudara, menghadap hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bukankah coba kita renungkan hal ini? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Musa sebagai pemimpin yang begitu sibuk dipaksa ditarik oleh Tuhan. Dan demikian pun kita semua pada saat ini ditarik dari kegiatan-kegiatan apapun juga. Mungkin kegiatan bisnis kita sepertinya kok harus berhenti. Ada apa Tuhan? Sekolah harus juga dilakukan di rumah. Ada apa Tuhan?
Tuhan ingin hari-hari ini kita mendekatkan dan banyak bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya hari-hari ini selama kesempatan kita masih ada. Mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan, apa Tuhan rencanamu bagi hidupku. Kita melihat contoh-contoh yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tak kala kita harus menghadapi situasi-situasi seperti ini. Mungkin pikiran kita, ketika kita harus berhenti dari bisnis kita akan bangkrut. Ketika kita tidak bisa beraktivitas di gereja lagi. Gereja tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, tidak ada program, tidak ada rapat. Gereja itu akan mundur. Pikiran kita mungkin seperti itu. Tapi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi berpeganglah kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi semua yang terjadi saat ini, kita yakin bahwa Tuhan ada rencana yang baik bagi kita semua. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Bagi gereja Tuhan, bagi keluarga anak-anak Tuhan. Supaya makin bersekutu bersama-sama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan bagi bisnis saudara. Seakan-akan memang mungkin sekarang ini lumpuh, tidak ada, mungkin mendekati bangkrut. Tapi jangan takut, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memelihara orang-orang yang ditariknya dari pergaulan dunia. Apa mereka terlantar dan akhirnya sengsara dan binasa? Tidak. Elia kita melihat contoh yang luar biasa. Ketika Elia ditarik oleh Tuhan di sungai Kerit. Sendiri di sana. Tidak ada umat yang menyertainya. Tidak ada umat yang memberikan persembahan kepadanya. Apakah dia akan mati kelaparan? Tidak. Kita melihat fakta dan kenyataan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan bicara dengan Elia. Jangan berharap pada apapun. Tuhan memeliharakan Elia lewat burung gagak setiap hari. Bukan itu satu gambaran. Ditarik. Menyendiri. Di sungai Kerit. Bukan kebetulan. Kerit mempunyai arti menyendiri dengan Tuhan. Tuhan pelihara Elia di dalam masa-masa sulit yang melanda seluruh dunia pada waktu itu. Kelaparan di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Elia dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang buruk terjadi menimpa keadaan negara-negara pada waktu itu. Tapi Tuhan tarik Elia sendiri. Dan Tuhan pelihara Elia. Jadi jangan khawatir akan keadaan saudara-saudara. Tuhan punya maksud yang baik di dalam apa yang sedang terjadi saat ini. Bagi kita. Yang penting, mari ketika Elia menyendiri di sungai Kerit, dia bergaul dengan Tuhan di sana. Oh, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti sekarang lockdown, tidak bisa ibadah di gereja, tidak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan misi dan lain-lain. Tidak ada KKR. Apakah akan berhenti? Apakah jiwa-jiwa tidak akan dimenangkan? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mengatakan sesuatu.
kepada gereja-gereja Tuhan yang ada pada saat ini. Lihat fakta, lihat kenyataan. Apakah gereja mundur? Apakah jiwa-jiwa jadi terhilang? Lihat fakta dan kenyataan. Tuhan pelihara umatnya. Tuhan tidak akan biarkan gerejanya. Tuhan tidak akan biarkan umatnya terlantar dan akhirnya dia terhilang. Tidak. Dengan caranya yang ajaib, dia pelihara iman anak-anaknya. Dia pelihara gerejanya. Bahkan dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana jiwa-jiwa sekarang dimenangkan begitu banyak. Dan lewat pemberitaan Injil, lewat pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan dengan secara online, dengan secara tidak sadar, yang biasa didengar oleh sekian puluh orang, yang biasa didengar oleh sekian ratus orang, biasa didengar oleh ribuan orang, yang biasa didengar oleh ribuan orang, yang biasa didengar oleh puluh ratusan ribuan bahkan jutaan orang. Lewat pemberitaan firman Tuhan secara online. Ada jiwa-jiwa dimenangkan. Bukan hanya itu, kita melihat bagaimana Tuhan sendiri bekerja secara luar biasa melawat negara-negara tertentu. Di mana mereka sebelumnya belum pernah mendengar berita Injil lewat kejadian COVID ini yang buruk ini menurut pandangan banyak orang. Tapi banyak orang datang dan mencari Tuhan. Karena ketika mereka mencoba mencari Tuhannya, mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ketika mereka mendengarkan berita Injil, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Mereka terbuka dan mereka menjadi percaya oleh karena kuat kuasa Tuhan. Itu cara Tuhan. Tuhan membukakan sesuatu yang baru sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan membukakan cara-cara yang baru sesuai dengan rencana Tuhan dan kuasa Tuhan. Bukan bergantung kepada pikiran manusia, bukan bergantung kepada rencana manusia, bukan bergantung kepada kegiatan-kegiatan manusia, tapi bergantung sepenuhnya kepada cara Tuhan dan kuasa Tuhan. Jangan khawatir. Saya percaya 100%, 1000% Tuhan sedang bekerja sama melakukan sesuatu lewat peristiwa COVID ini untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, dan bagi setiap keluarga anak Tuhan, bahkan bagi setiap usaha pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Dia akan membukakan satu cara-cara baru. Yang penting saudara datang kepada Tuhan waktu saudara sendiri. Tuhan, aku tidak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan promosi bisnis dan segala macam. Apa yang aku lakukan Tuhan? Tuhan akan membukakan cara-cara baru yang tidak terpikirkan oleh saudara sebelumnya. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan bukakan hikmat. Tuhan akan menemukan cara Tuhan. Bagaimana akhirnya saudara bisa bukan hanya bisa mengatasi, tapi saudara akan bisa mengembangkan cara baru yang Tuhan berikan kepada saudara untuk lebih besar daripada sebelumnya. Tidak ada perkara yang mustahil. Yakinlah. Yang penting di saat-saat sekarang ini saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan sudah memaksa keadaan ini sedemikian rupa orang-orang harus di-lock di rumah. Saudara dan saya harus tinggal di rumah. Dan Tuhan punya maksud supaya saudara-saudara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sangat yakin inilah maksud Tuhan. Inilah rencana Tuhan. Karena pada waktu lalu dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada, kita tidak pernah meluangkan waktu atau kurang meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekarang waktunya. Saudaraku, bukan untuk keburukan. Saya percaya untuk kebaikan kita semua. Tuhan lakukan ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang.
Tapi ketika kita sudah mulai dekat dengan Tuhan, yakin dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengalami dan menikmati Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Ketika hal-hal yang baru terjadi di hadapan kita, kita tidak perlu khawatir lagi. Ada Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Saudara, betapa indahnya. Mari kita alami kebersamaan dengan Tuhan di dalam waktu-waktu ini. Saya percaya Tuhan akan menyatakan diri kepada saudara, baik kepada gereja, kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada usaha saudara. Tuhan akan membukakan jalan-jalan baru bagi saudara. Dan lewat perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama-sama, kita akan bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan kita tahu lewat ini juga ada berkat-berkat Tuhan yang janjikan. Mari kita persiapkan diri kita. Kita akan menyanyikan puji-pujian. Persiapkan diri kita dalam sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. supaya kita mengatakan pengorbanannya dan kasihnya yang luar biasa. Ketika kita makan dan minum, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena itu persiapkan diri saudara. Karena ku tahu ku telah berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darahmu. Karena itu mari saudara-saudara, Darahmu Yesus, persiapkan diri saudara. sucikan dan Periksa diri saudara. Bagi mereka yang akan ambil bagian Yesus, dalam perjamuan, bebaskanku. minta Tuhan mengampuni seluruh kesalahan saudara-saudara, supaya kita menikmati berkat-berkat dan janji. Demikian pula bagi setiap kepala keluarga, bertindaklah sebagaimana imam. Sudah akan melayani keluarga. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami boleh kembali. Setelah kami menikmati firman Tuhan, kami boleh menikmati juga perjamuan kudus sebagaimana perintah Tuhan kepada kami. Kami percaya ini pun Tuhan punya rencana, supaya kami mengingat akan kasih Tuhan yang ajaib, yang sempurna. Dan juga Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya, janjinya kepada setiap jemaat umat Tuhan yang makan dan minum dengan percaya. Karena lewat ini ada pembaharuan terjadi, ada kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka yang sakit akan disembuhkan, mereka yang lemah akan dikuatkan, mereka berbeban berat, Tuhan Engkau mengangkat akan beban mereka. Mereka boleh pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapilah akan hamba-hambamu yang melayani, tangan-tangan hamba-hambamu yang melayani, supaya lewat mereka berkat Tuhan sampai kepada semua jemaat. Bapa, terima kasih. Pujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seluruh kepala keluarga, silakan ambil cawan dan anggur dan roti, kemudian bagikan kepada jemaat yang adalah keluarga saudara masing-masing.
aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku Kita bersyukur pada Tuhan. dijadikan. Kita nyanyikan sekali lagi darahmu Tuhan Yesus. Oh, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Terima kasih. Ku dijadikan baru. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Namun sebelum makan, mari dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna. Sehingga kami boleh ada menjadi milik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai cawan ini sebelum kita minum. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak tahu sampai kapan kami boleh bersama-sama dan menikmati kesempatan-kesempatan seperti ini. Tapi kami percaya dan yakin pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Roh Kudus akan bekerja lebih jauh. Karena Engkau yang akan memberikan pengertian-pengertian kepada setiap anak-anak-Mu akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba percaya, hamba yakin Roh Kudus akan mengajar semua jemaat Tuhan. Bahkan semua mereka yang mendengarkan. Karena Engkaulah kebenaran itu. Dan menjadikan kami, menuntun kami kepada segala kebenaran Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Dan akan mengajar dan menuntun kami di hari-hari mendatang kami. Dalam segala kegiatan umat Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang masih di mana COVID masih menjadi hal yang menakutkan bagi banyak orang. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Umat-Mu dalam segala kegiatan yang mereka harus lakukan. Dalam rumah tangga. Dalam mereka yang membuka toko atau warung. Mereka yang harus bekerja ke kantor ataupun juga apapun yang mereka lakukan. Dan bagi mereka yang memiliki usaha, baik pabrik ataupun apapun juga Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan akan menyertai mereka. Dan bahkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, tolong kami supaya kami boleh datang kepada Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran-Mu dan menikmati tuntunan-Mu
Sehingga dalam situasi yang seperti apapun juga, kami melihat tangan-Mu yang bekerja dan memberkati kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, hamba juga berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Dimanapun mereka berada, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Dan biarlah kiranya kehadiran-Mu, lawatan-Mu akan membawa kesembuhan bagi mereka. Bahkan jika keluarga-keluarga yang mengalami gangguan-gangguan karena kesulitan-kesulitan saat ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan melawat mereka, bahwa mereka mengerti, bahwa mereka melihat kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu. Pulihkan keluarga mereka juga Tuhan. Kalau ada mereka yang terikat dengan hal yang tidak baik, kami berdoa bersama-sama menengking dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan-ikatan hal yang tidak baik itu dipatahkan dan dihancurkan. Beri mereka kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga akan menolong pemerintah Indonesia. Bahwa Presiden Jokowi dengan seluruh staf yang ada, dari pusat sampai dengan daerah, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan, kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberi hikmat akal budi, sehingga mereka boleh melayani masyarakat dengan takut akan Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kehadiran anak-anak-Mu dalam setiap pemerintahan, Tuhan pakai dan urapi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan mereka. Tuhan memberkati mereka. Persembahan-persembahan apapun, persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan perpuluhan, Tuhan peliharakan mereka di dalam zaman atau dalam keadaan yang sulit ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebagaimana Kau memeliharakan umat Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kami percaya Tuhan akan memeliharakan umat-Mu juga di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Supaya dengan demikian nyata Tuhan, bahwa Engkau yang menjadi Bapa kami, yang memiliki kami, adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami boleh bersyukur penyertaan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, pemain musik, multimedia, singer, worship leader, semua Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Sekali puji nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaatnya kasih Tuhan, mari berdiri bersama-sama dan terimalah berkat kasih sayang daripada Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dan sukacita dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Selamat pagi, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Puji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. This is my soul, my Savior God. May we sing how great You are, how great, how great. This is my soul, my Savior God. Yes, God. This is my soul, my Savior God. See how great You are, how great, how great. My Savior God, how great You are, how great Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa.